Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu sadisan at-tashdidu fi ijtinabil manhiyat wastisali juduril fasad. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian, jamaah pengajian Masjid Jami Riyadul Abidin, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin Akhirul Karim Ustaz Ahmad Syarkasi hafizahullah, Ustadz Adi serta orang tua kita, Bapak Ustadz Syakaruddin serta para asatizah yang lain, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak serta ibu-ibu yang di belakang yang pada mojok nih. Kita kembali malam ini mengambil pelajaran daripada kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 9, pelajaran nomor 6. Kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan buat almarhum orang tua kita, guru kita, almarhum Bapak Haji Ahmad Sanusi serta para orang tua kita yang lain. Allahumma ja'al quburahum raudhatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pelajaran yang ke-6 dari hadis nomor 9. Ini kan hadis tentang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang Nabi suruh, yang Nabi larang tinggalin semuanya, yang Nabi suruh lakukan semampu kita. Betul nggak? Saya ulangi, yang Nabi larang tinggalin semuanya. Kalau larangan nggak pakai tawar menawar. Pokoknya kalau nggak boleh, nggak boleh. Minuman keras boleh apa nggak? Mau banyak ya, mau dikit kayak kagak boleh. Berjudi nggak boleh. Mau judi jutaan, goceng-gocengan nggak boleh. Pokoknya dilarang-larang, nggak pakai tawar menawar. Tapi kalau yang disuruh lakukan semampu kita. Nggak bisa banyak, dikit boleh. Nggak bisa sering, jarang-jarang boleh. Ahlan wa sahlan orang tua kita Bapak Haji Madinah. Ahlan wa sahlan. Nggak bisa maksimal, minimal juga boleh gitu. Jadi kalau perintah itu semampu yang bisa kita lakukan. Kemarin puasa 6 hari di bulan Syawal, nggak bisa 6 hari, boleh nggak 5 hari? Boleh nggak 4 hari? Gitu. Perintah tuh, ya nggak? Sedekah nggak bisa nyumbang 1 juta, boleh nggak 100.000? Boleh nggak gocap? Boleh nggak 10.000? Goceng? Gitu. Pokoknya kalau perintah tuh sekuatnya. Tapi kalau larangan, nggak boleh judi, boleh nggak tat sekali-kali judi? Nggak boleh. Berzina boleh nggak tat? Nggak boleh. Nyobain doang tat? Nggak boleh. Gitu. Pokoknya kalau larangan itu nggak pakai tawar menawar. Lu gue udah gitu. Tapi kalau perintah kita lakukan semampu kita gitu. Maka at-tashdidu, larangan atau bersikap keras, fijtinabil manhiyat, di dalam meninggalkan yang dilarang. Wastisal judurul fasad, dan usaha untuk mencabut, memutuskan akar-akar kerusakan gitu. Pokoknya kalau nahi munkar, kemunkaran jangan sampai ada. Nongol dikit babat gitu adanya. Jadi yang namanya kemunkaran, jangan sampai dia gede, mumpung masih kecil cek gitu adanya. Nongol dikit akarnya sentil gitu adanya. Jangan nunggu biarin dia gede. Susah udah gede hadirin. Kalau masih kecil, tak sentil gitu tuh. Ya enggak? Pokoknya kalau keburukan jangan sampai nongol nanti. Jangankan dia gede, nongol aja hilangin gitu deh keburukan. Kan tempat mabok yang gede-gede ada nggak hadirin tuh? Ada. Susah hadirin tuh, ngelarang udah gede. Tapi kadang-kadang baru muncul hadirin, bocah-bocah pada nongkrong. Ada nih, mumpung masih kecil, binasakan gitu saudara. Maka semangat dalam
menghilangkan kemunkaran gitu. Yas'a syarullah ya azza wa jalla daiman lil hailulah duna wuqisyar. Syariat Allah ini berusaha agar jangan sampai munculnya asyar, keburukan, au buzuhu buduril fasad, atau munculnya benih-benih kemaksiatan. Pokoknya baru ini gejala nggak beres, buru-buru. Kayak bisul kalau mau jerawat mau nongol ada nggak? Mumpung baru kecil pakai obat hadirin. Kalau jerawat itu gede, nggak ada yang gede ya. Mumpung masih kecil gitu. Nanam pohonan, ada nggak kadang benalu tuh hadirin tuh? Mumpung benalu masih kecil, bersihin, jangan nungguin. Wah, udah biarin biar banyak baru kita bersihin. Jangan. Kalau keburukan dari kecil udah kita hilangin. Gitu. Ada nggak bibit-bibit keburukan? Ada nggak hadirin? Keburukan itu kan sebelum gede kecil dulu nggak? Dulu awalnya cuma ngumpul-ngumpul ngobrol doang tat. Lama-lama pada kumpul semua bencong-bencong tat di sini. Dulu cuma atu orang Pak Ustad. Ada nggak bencong ngontrak sendirian hadirin? Karena Pak RT diem sama Pak RW sama warga masyarakat diem, lama-lama bencong pada ngumpul nggak hadirin? Udah ngumpul banyak, dibubarin susah nggak hadirin? Susah hadirin. Susah tuh. Maka pelanggaran itu masih kecil. Kayak sekarang Jakarta Utara tuh banyak tempat-tempat jualan ngambil fasilitas umum ya kan. Yang Pak RT di daerah mana tuh Penjaringan ya kan, yang kata Pak RT ini ruko-ruko makan ini nih got ya nggak, cuma udah banyak hadirin. Selama ini didiemin udah banyak, susah nggak hadirin? Susah. Maka yang namanya keburukan muncul dikit beresin gitu maksudnya. Jadi jangan sampai nongol tuh. Walidza najidul ihtimamu bi amril manhiyat rubbama kana ablagh fil ihtimam bil ma'mur. Oleh karena dalam Islam perhatian terhadap mencegah kemunkaran itu lebih besar perhatiannya daripada melakukan kebaikan. Gitu. Jadi sebenarnya sih bukan amar ma'ruf nahi munkar, yang benar nahi munkar baru amar ma'ruf gitu tuh. Ya enggak? Yanhauna 'anil munkar, karena kemunkaran lu ilangin hadirin. Gitu tuh. Jadi perhatian terhadap menghilangkan keburukan itu lebih utama dibandingkan. Jadi sebelum ditanemin yang baik-baik, yang jelek-jelek bersihin dulu. Bapak ada tanah kosong nih, mau ditanemin kembang. Tapi di situ ada pohon-pohon perusak hadirin. Tanemin kembang dulu apa dibersihin dulu? Bersihin dulu hadirin. Udah bersih baru tanemin yang gitu. Jadi jangan masih kotor ditanemin. Kemarin tuh di Pandeglang, di pantai hadirin. Kan pantai Pandeglang kotor katanya tuh. Kan 3 hari kemarin tuh dibersihin dulu. Mau dijadiin tempat wisata. Tapi kotor banget hadirin. Apakah yang pertama dilakukan? Bersihin dulu hadirin, sampah yang utak-utin. Udah bersih banget baru bikin tempat wisata gitu. Jangan masih kotor banget bikin bangun agak gini. Jadi kalau ingin berbuat kebaikan, yang jelek-jelek diapain? Bersihin dulu. Nih meja kotor banget nih Bu. Ibu pengen naruh pot bunga, pengen naruh kembang di meja yang kotor banget. Sebelum naruh kembang diapain dulu mejanya? Bersihin dulu. Udah bersih baru taruh tuh pot kembang yang cakep gitu. Jangan kotor-kotor sama. Maka bersihin dulu baru cakepin. Jangan masih kotor dicakepin hadirin. Kan mencegah kemunkaran tuh bersihin. Betul nggak? Baru kemudian bikin yang baik-baik. Kemudian wa innamat tasdidu fi jitinabil manhiyat ammah wal muharramat ala wajhil khusus. Oleh karenanya bersikap tegas di dalam mencegah kemunkaran secara umum itu secara umum, dan yang haram-haram secara khusus. Li'anna nahyu syari al-hakim lam yarid illa lima fil manhi anhu min fasadin aqidun wadullah. Jadi gini, tadi saya ulang, gampangnya yang kotor bersihin dulu baru taruhin pot bunga. Jangan tanah kosong masih kotor banget ditaruhin
pot bunga jangan hadirin. Bersihin dulu, udah bersih baru tanamin. Sama kemunkaran dihilangin dulu, ya enggak, baru laksanakan yang baik-baik gitu. Maka tadi tuh yang namanya kemunkaran nggak pakai tawar menawar, tapi kalau yang berbuat baik semampunya. Intinya kalau mau dibagusin bersihin dulu gitu, bersihin dulu baru diakepin. Walihada lam ya'dhar ahadun birtikabi syai'in minal muharramat illa halat darurah al mulji'ah wal hajah mulihah ala ma qad alimta. Oleh karenanya tidak ada alasan seorang itu melakukan perbuatan haram kecuali dalam keadaan darurat yang membuat dia melakukan itu dan ada hajat yang sangat. Begini maksudnya, tidak ada alasan orang berbuat buruk kecuali darurat banget. Minuman keras boleh nggak? Nggak boleh, Din. Kecuali kalau ente nggak minum mati baru boleh. Umpama ini orang di penjara, Din, nggak dikasih minuman sama sekali, Din. Ada cuman minuman keras, Din. Nih, tau nggak minuman keras, Din? Batu es. Jadi nggak ada minuman, adanya minuman keras. Kalau nggak minum mati, Din. Boleh nggak minum? Boleh. Maksudnya melanggar yang haram itu boleh dilakukan kalau darurat banget gitu. Kalau nggak darurat nggak boleh. Mohon maaf. Jadi kalau darurat banget boleh. Kalau makan daging babi boleh nggak? Nggak boleh, hadirin. Kecuali kalau bapak nggak makan mati. Makan daging ular boleh nggak? Nggak boleh. Bapak tersesat di hutan, nggak ada makanan. Kemarin belum lama ada pesawat jatuh di hutan, yang hadirin. Pesawat apa tuh kan? Udah beberapa bulan yang lalu ya. Itu kan sebelum tim evakuasi datang kagak ada makanan, hadirin. Dia nemuin ular doang, hadirin. Ular. Kalau dia nggak makan mati, boleh nggak makan? Tapi secukupnya. Jangan sampai kenyang banget. Enak banget ini. Tangkap atau lagi dah, bakar-bakar. Nggak boleh. Kalaupun boleh cuman minuman keras nggak boleh. Kalau nggak minum mati, minum dikit doang kan, asal nggak mati. Minum gini. Udah, hadirin, gitu. Jangan, enak juga nih. Asoy juga, asoy. Nah, gitu, hadirin. Kan daripada begini namanya akhafud dorarain, ambil yang paling dikit mudorotnya. Daripada gue begini mendingan begini dah, gitu, hadirin. Cari yang mudorotnya lebih sedikit, hadirin. Wa min huna yatabayyanu khata'u maslakil kathiru minal muslimina wala siyama fi hadhihi al-azminah. Oleh karenanya sangat jelas kesalahan sebagian kaum muslimin wabil khusus fi di zaman hari ini allati sya'a fiha at-tanaqud fi hayatin nas, di mana kita lihat ada kontradiksi dalam kehidupan manusia. Begini maksudnya. Kontradiksinya gini, masih kotor udah ditanemin yang cakep-cakep gitu kira-kira. Tanah masih tanah kosong masih kotor banget, tapi taman bunga dia. Salah, mau nyapain? Bersihin dulu baru gitu. Ada ruangan kotor banget, masih sampah, masih numpuk, bapak seperti minyak wangi, nyot. Salah bang, bersihin dulu bang. Udah bersih baru. Jadi yang haram-haram buang, baru yang ibadah kerjain gitu maksudnya. Nih contohnya nih. Hari ini banyak kontradiksi. Indama tajiduhum yahrusuna ala fi'lit ta'ah wal wajib. Banyak orang mengerjakan perbuatan taat, melaksanakan kewajiban. Wa rubbama tashaddadu fil tizamil mandub wal mustahab, bahkan bukan hanya yang wajib, ibadah sunnah dikerjain. Bainama tajiduhum yatasahaluna fil manhiyat, di sisi yang sama melakukan perbuatan dosa diri. Taat mah taat banget, bukan cuma sholat maghrib, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, tapi di saat yang sama melakukan perbuatan dosa diri. Apa contohnya? Warubbama
qaraful katsiru minal muharramat, melaksanakan yang haram-haram. Fanajidus shaimu yata'amalu birriba, kita lihat orang puasa sama puasa tapi biasa minjem riba, minjem duit sama rentenir hadirin, minjem duit berbunga-bunga, ada nggak tuh? Sholatnya rajin hadirin, tapi biasa aja dia dengan riba hadirin. Wal hajah al muzakkiyah takhruju safirah mutabarrijah, ada seorang wanita udah pergi haji dah, senang ibadah, senang berzikir, tapi dia sering pergi sendirian, nggak izin sama suaminya, berpakaian terbuka hadirin, ada nggak tuh? Rajin puasa sunnah hadirin, duha, qiyamul lail, tapi sehari-hari nggak nutup aurat, ada nggak tuh? Itu kan jadi ini gimana sih orang, ya nggak? Kalau zikir, kalau doa, Allahumma ya Allah, nangis tangan hadirin, pakai tangan pendek lu hadirin, ini gimana sih orang, ya nggak? Jadi perintah Allah semangat dikerjain, yang dilarang juga kerjain hadirin gitu. Kontradiksi nggak hadirin? Gitu, jadi aneh gitu. Rajin banget ibadah, tapi yang haram-haram dikerjain hadirin. Anak muda pacaran mampir di tahun, bang semayang dulu bang. Iya nggak? Emplak hadirin tuh. Pacaran, ciuman-ciuman, sembahyang dulu bang di tahun. Sembahyang bagus nggak hadirin? Cuman apa yang dilarang juga dikerjain hadirin. Kan kalau masih pacaran belum suami istri, boleh nggak nempel-nempel? Nggak boleh hadirin. Kan belum istrinya. Udah ke sono mari berdua. Ntar gimana kita ke Bandung? Kita kosor jama bang. Iya elah. Hadirin, orang pergi pacaran nggak boleh qasar jama. Kenapa? Karena pacaran kan haram. Jadi orang yang maksiat nggak mendapatkan keringanan. Orang yang maksiat tidak mendapatkan keringanan. Yang mendapatkan keringanan kalau perginya pergi yang baik. Kita nih jamaah Ridul Abidin hadirin, lebaran jalan-jalan ke Bandung. Bagus nggak hadirin? Bagus hadirin. Iya nggak? Tapi saya diajak. Kalau saya nggak diajak nggak bagus. Iya nggak? Saya diajak hadirin, ya enggak? Itu nggak apa-apa kita ziarah, ya nggak nih? Tapi anak muda pacaran berdua hadirin, belum suami istri, boleh nggak qasar jama? Nggak boleh, karena perginya maksiat. Itu hadirin. Dulu semoga yang dulu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, gitu hadirin. Jadi anehnya tuh orang semangat melakukan kebaikan, tapi yang dilarang Allah kerjain hadirin, gitu tuh. Jadi yang dilarang dikerjain, yang disuruh dikerjain. Sebenarnya kan sebelum ngerjain yang disuruh, yang dilarang tinggalin dulu. Tadi tuh bersihin yang kotor-kotor dulu, baru semprotin minyak wangi hadirin. Ini minyak wangi disemprotin sampai nyampah hadirin. Bingung nggak hadirin tuh? Bingung. Namanya kontradiksi gitu, kontradiksi. Mohon maaf. Contoh lagi nih, jadi seorang perempuan dia udah pergi haji muzakkiyah, dia pergi sendirian nggak izin suami. Kan perempuan kalau kemana-mana sama suami izin nggak bu? Izin, nggak boleh istri pergi tanpa izin suami. Ibu pergi telepon suami dulu, bang, mas izin ya mas mau ke Tanah Abang. Jangan dek, di rumah kagak ada orang. Udah nyampe mas? Ya nyampe. Gimana mau ngelarang lakinya? Udah nyampe. Lu bukan izin, lu ngasih tahu. Iya. Kan lakinya pulang. Bini gua mana ya? Kok kagak ada neng? Di kamar nggak ada, dapur nggak ada, di loteng nggak ada. Mana bini gua ya? Kan karena main di loteng orang bininya, ya nggak? Ke pasar Tanah Abang nggak bilang-bilang. Itu nggak boleh tuh dia. Tapi dia rajin ngaji Pak Ustadz. Itu dia kontradiksinya. Kalau kalau pergi ngaji rajin banget, sama suaminya galak hadirin. Itu kan kontradiksi ya nggak tuh? Harusnya kan dia sebelum ngerjain yang bagus-bagus, yang jelek-jelek tinggalin dulu. Gitu hadirin. Maka meninggalkan yang dilarang lebih diutamakan dibandingin melaksanakan perintah. Terkaidahnya
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghilangkan keburukan diutamakan dibandingin melakukan kebaikan. Kalau bapak berbuat baik ada buruknya, mendingan jangan. Sebab ketika bapak berbuat baik, baiknya ada, buruknya ada. Kalau bapak nggak ngerjain yang kebaikan, yang baik nggak ada, buruk nggak ada, mendingan jangan kerjain. Sebab kalau kita kerjain, ada yang baiknya, keburukannya muncul. Kalau bapak nggak ngerjain, baik nggak ada, buruk nggak ada, udah mendingan jangan. Biar keburukan nggak muncul gitu. Biar keburukan nggak muncul. Mu'tadzirina bimusayaratiz zaman wa muwafaqatir raqbu. Jadi dengan alasan sekarang mah Pak Ustadz udah biasa Pak Ustadz, perempuan pergi ke sono kemari nggak pakai izin sama lakinya, Tat. Emang dulu Pak Ustadz ngomong-ngomong, sekarang mau ada langsung aja, Tat. Emang zaman Siti Nurbaya nggak boleh. Zonina ana ibadatahum hadhihi tunjihim indallah. Dia menyangka ibadahnya dia bisa menyelamatkan dia, enggak. Wa takfihim lin khiratihim fi salkil muslimin wa zumratil muttaqin yaumal irdi ala rabbil alamin. Wa hadha khilafu ma taqarrara fi syar'il hakim wa thabata fi sunan imam al-mursalin wa fahmuhu al-ajilla min as-sahaba wal a'immah wa tabi'in min anna aslal ibadah ijtinabu ma haramallah. Aslinya ibadah yang nomor satu adalah meninggalkan yang dilarang Allah. Sebelum mengerjakan yang disuruh, sholat wajib nggak? Wajib. Puasa wajib nggak? Wajib. Tapi yang ibadah yang nomor satu, tinggalkan yang buruk dulu. Karena buat apa ngerjain yang baik kalau yang buruk masih ada, gitu kira-kira. Maksudnya bukan berarti Ustaz saya nggak sembahyang, kenapa? Enggak, tetap sembahyang, berusaha yang buruk-buruk tinggalin gitu. Karena jangan gini ibaratnya, ibu ngepel lantai, cuman abis ibu ngepel orang buangin sampah. Kayak orang ngepel kain pelnya kotor, gimana coba? Gini, ibu ngepel, di saat yang sama ibu pakai sendalnya blok banget, sendalnya tanah hadirin, ada nggak tuh? Tau nggak blok hadirin? Sendal jepit pakai tanah aja tuh. Ngepel tapi sendalnya kotor hadirin, lah kok kotor, lalu pel sendal kotor gitu hadirin. Kayak orang nanam padi maju, ada nggak hadirin? Kan oon hadirin, ada nggak tuh? Nanam padi maju, ada nggak hadirin? Anak siapa? Udah. Begitu ditanya, enggak emang orang sini katanya budaya nanamnya maju, ya era petani nggak ngeblon-blon banget hadirin. Dicolokin maju, injak hadirin, ya nggak tuh? Dari zaman Belanda juga nanam padi, nanam mundur, namanya nandur, nanam mundur. Enggak, di sini emang budayanya maju. On. Anak siapa itu? Di luar negeri. Kan ditanya wartawan, kok Mbak nanamnya maju? Enggak, emang di orang situ nanamnya maju katanya. Ya kan nanam maju keinjak hadirin, ya enggak? Yang betul nandur, nanamnya mundur gitu deh. Ya diapain lagi, biarin dah. Anda berkuasa, Anda bisa melakukan apapun, bebas. Baik. Jadi itu aslul ibadah ijtinabu ma harramallahu azza wa jalla. Ini bagus dikasih stabilo nih. Asalnya ibadah itu meninggalkan larangan Allah. Sebelum melaksanakan perintah yang dilarang-larang, tinggalin dulu. Sebelum bersihin ruang, sebelum dikasih minyak wangi, sampah apain? Bersihin dulu. Udah bersih, baru kasih minyak wangi. Jangan ada orang kagak mandi pakai minyak wangi mulu, hadirin. Ya, yang penting wangi katanya. Ketek lu wangi. Gitu hadirin. Wa tariqun najati mujahadatun nafsi wal hawa. Dan jalan menuju jalan keselamatan adalah mujahadah, melawan hawa nafsu dan keinginan, hadirin gitu. Jadi tariqun najah mujahadatun nafsi wal hawa. Jalan selamat adalah berusaha mengendalikan jiwa dan hawa nafsu. Ya enggak?
wa hamalaha ala tarkil manhiyat, mengajak jiwa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna thawabu dzalika yafuqul katsiru min thawabi fi'lil wajibat, dan pahalanya melebihi pahala melaksanakan kewajiban. Maka yang nomor satu, tinggalin yang haram-haram, baru kerjain yang baik-baik. Pak Ustadz, saya mau tobat. Udah, ente berhenti judi, berhenti mabok, udah gini sembayang gitu. Jadi yang jelek-jelek tinggalin dulu, ya enggak, berhenti, ya kan. Jangan masih sembayang tapi masih kayak mau tobat. Bapak nyolong sendal, mau tobat, gimana caranya? Sendal apa ini? Pulangin dulu. Ini tobat, sendal orang nggak dipulangin, dia tobat. Nah selama nggak dipulangin, hadirin, belum tobat, gitu. Pak Ustadz, saya suka nyolong sendal. Pak Ustadz, tobat bang. Sebelum bapak sembayang, sendal orang pulangin dulu, gitu. Udah putus Pak Ustadz, nih beli yang baru, gantiin dah. Rasulullah bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ada kan hadisnya kan? Tinggalkan yang haram, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi aslul ibadah tarkul muharramat. Asal ibadah meninggalkan yang dilarang. Apa kata Nabi? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang haram-haram tinggalin, engkau menjadi orang yang paling ahli dalam beribadah. Karena banyak orang, hadirin, sembayang sembayang, nyolong menyolong, ada nggak, hadirin? Sembayang sembayang, di pasar dagang curang, ada nggak, hadirin tuh? Dia jual gula sekilo, nggak nyampe sekilo, hadirin. Jual minyak seliter, nggak nyampe nyeliter. Dia tahu, hadirin. Dia dagang curang, tapi sembayang, hadirin. Jadi gimana dia mau diterima ibadahnya kalau yang dilarang bisa dikerjain, hadirin? Gitu tuh. Maka ibadah yang pertama ada tarkul manhiyat, tarkul muharramat. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang tadi sore saya ada acara arisan, minum es 3 gelas, saya lupa tuh, enak banget esnya. Wah, es enak banget, mantep. Es mangga, hadirin, batuk. Bukan gara-gara es, ya gara-gara nakal, hadirin. Begitulah manusia. Wahadhihi Aisyah radhiyallahu anha taqulu, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, man sarrahu ayyas biqaddaib al-mujtahid falyakfu anid dzunub. Siapa orang yang menjadi orang yang itu ad-daib, orang yang ahli ibadah, maka stop daripada dosa, gitu. Jadi pengen jadi ahli ibadah, stop maksiat, gitu. Karena selama dia ibadah maksiat jalan, gimana, hadirin? Ibaratnya tadi ngepel lantai, sendalnya pakai sendal debel, hadirin. Ya enggak? Bersih enggak tuh ruangan? Dia pel, ya lu ngepel punya on lu. Lu ngepel pakai sendal lu kotor banget lagi, tanah mulu. Bersih enggak lantainya, hadirin? Agak gak ada gunanya, maunya sendalnya lu bersihin dulu. Wahada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yas'alu 'anil qaumi yashtahuna al-ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang senang berbuat maksiat, ya enggak, wa la ya'maluna biha, yashtahuna al-ma'siyah. Fayaqulu ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sayyidina mengatakan ada orang yang pengen maksiat tapi dia nggak lakukan itu maksiat, hadirin. Kata Sayyidina Umar, saya ulangi, wahada Umar yaqul, apa Umar ditanya tentang orang yang pengen banget maksiat tapi dia nggak kerjain. Pengen banget mabok, dia nggak mabok. Pengen banget judi, dia nggak judi. Pengen banget, hadirin, mungkin banyak cewek cakep-cakep di Kemang, enggak. Kata Umar, ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan ketakwaan. Mereka yang mendapatkan maghfirah dan balasan yang agung, hadirin.
Bapak saya tanya, pengen nggak maksiat? Pengen hadirin. Kan gini hadirin, kan setia itu capek hadirinnya nggak? Bapak megang duit, godaan banyaknya nggak? Pengen banget gue maksiat dah, tapi gue takut gitu hadirin. Dia pengen banget hadirin, tapi dia nggak kerjain. Itulah orang-orang yang kata Umar hatinya penuh dengan ketakwaan. Gini hadirin, kadang-kadang orang salah sangka. Ada orang yang katakan ada punya duit, tapi sederhana dirinya, dia mah nggak demen sama perempuan, dia mah orangnya nggak demen belanja, dia mah orangnya nggak demen mewah-mewahan, dia mah orangnya demennya ngaji. Bukan hadirin, kita demen juga hadirin yang jelek-jelek, cuman kita tahan hadirin. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu, iya enggak? Kan kalau ditanya pengen nggak hadirin? Diem aja hadirin. Di Kemang tuh hiburan hadirin, cing ya, disco. Kalau ditanya mau nggak hadirin, ke orang-orang cewek pada telanjang mau nggak hadirin? Pengen ya? Cuman saya nggak punya duit Pak Ustaz. Oh nggak punya duit ya, kira. Seandainya bapak punya duit juga kagak pengen, karena tahu itu kagak boleh hadirin gitu. Jadi gini ya, saya lupa kalimatnya tuh. Orang yang berpakaian sederhana itu bukan orang yang kenal moda hadirin. Kita kenal juga moda hadirin, cuman kita ya elah mengendalikan hawa nafsu. Ada orang yang sederhana bukan nggak, dia punya duit hadirin, di sini udah nggak doyan duit, doyan juga hadirin, cuma mengendalikan hawa. Ini hadirin, di sini di depan banyak duren hadirin, duren. Bapak suruh makan, pasti makannya atuk 2. Bapak nggak demen banget, Pak Ustaz. Kenapa nggak makan banyak? Kesian yang lain Pak Ustaz. Iya nggak hadirin? Kenapa Bapak nggak makan semuanya? Mikirin yang lain hadirin. Nih Bapak makan bersama yang hadirin. Ada pindang daging hadirin. Pulangnya nggak hadirin. Kenapa Bapak nggak ngambil banyak hadirin? Mikirin yang lain hadirin. Saya minggu kemarin ya soal ngambil dikit terus. Saya nyendok pertama hadirinnya. Gua ngambil banyak, antrian panjang hadirin. Bapak mau nggak ngambil semuanya? Kenapa nggak ambil semuanya? Jadi jangan disangka orang yang tidak maksiat itu nggak pengen hadirin. Cuman kita mengendalikan hawa nafsu gitu. Maka kalau bapak makan enak, jangan nambah, mikirin yang lain. Iya nggak tuh? Kalau tanya pengen, bapak kondangan ya kondangan. Enak juga nih somai. Ya deh, pengen nggak nambah? Kenapa nggak nambah? Mikirin yang lain hadirin gitu. Jadi jangan disangka orang yang meninggalkan maksiat itu kagak pengen juga. Cuman gitu tuh. Ibu tanya suaminya dah, bang kenapa sih abang nggak selingkuh? Nggak pengen ya bang? Gue pengen banget. Cuman gue menahan hawa nafsu gue. Kan gue sayang sama lu. Gue kalau kagak sayang ngaco gue. Ya hadirin. Kalau tanya pengen nggak hadirin? Kenapa bapak nggak ngaco? Oh nggak punya duit, oh pantes. Megang duit hadirin, megang duit. Kira-kira kalau mau ngaco bisa nggak hadirin? Kenapa bapak nggak ngaco? Iya itu gitu, ya nggak? Gitu ada. Jadi kadang orang salah paham. Kita juga pengen juga hadirin, senang-senang, cuman kita mikirin akhirat, ya nggak? Mikirin yang nggak boleh. Nah mengendalikan hawa nafsu. Kan ada orang yang nggak peduli, ada nggak hadirin tuh? Dia berbuat maksiat, udah nggak, dia tidak bisa menjadi budak nafsu. Ada nggak budak nafsu hadirin tuh? Budak nafsu. Nafsu tidak terkendali, marah-marah, mukul, ada nggak tuh? Jadi Sayyidina Umar ditanya tentang orang yang pengen maksiat tapi nggak ngerjain. Kata beliau, ulaika qaumun imtahanallahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa imamul abidin. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar nih, anaknya Umar? Kata beliau apa nih?
lawaddu da'iqin min haramin afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Apa nih mungkin maknanya? Ad-da'iq huwa sudus sudirhamin min fa. Jadi gini. Jadi meninggalkan yang haram walaupun sedikit lebih afdol dibandingin 100.000 yang diinfakkan di jalan Allah. Dia berinfak 100.000 dan dia meninggalkan maksiat kecil, mendingan meninggalkan maksiat kecil, ya enggak, itu lebih gede pahalanya dibandingin berinfak 100.000 dirham. Maksudnya apa tuh? Meninggalkan yang haram itu lebih utama dibandingin ngerjain yang baik, hadirin. Gini, ya gue sih tiap hari sholat duha, qiyamul lail, sedekah banyak, wajar lah kalau gue sekali-kali nakal. Gue sih walaupun gue berzina juga gue kan rajin sedekah. Walaupun gue berzina gue sembahyang duha, gue qiyamul lail, ya enggak, gue pengurus masjid. Bang, abang berbuat maksiat bang, walaupun kecil, dosanya segede gunung, ngalahin pahala abang berbuat baik. Maksudnya mendingan abang ninggalin yang buruk dan gak usah bikin yang baik dah. Jadi meninggalkan keburukan walaupun kecil lebih gede dampaknya dibandingin ngerjain kebaikan, gitu deh. Maksudnya gini, ada anak kita di rumah rajin banget tuh nyapu, ngepel, hadirin, jadi nggak berbuat baik, tapi diam-diam hadirin di rumah nakal dia, hadirin. Nya biar kata saya narkoba, nya saya merajinnya di rumah ngepel nyapu. Lu mendingan gak usah narkoba dah, biar lu gak usah ngepel, lu gak usah nyapu, gak usah ngepel, gak usah ngapain, tapi lu jangan narkoba aja, gitu hadirin. Kan saya nakal cuman atunya, saya cuman narkoba dong kecil, nyimeng. Tapi kan saya rajinnya nyuci, ngepel, masak. Lu gak usah ngapa-ngapain, gak apa-apa dah, asal lu jangan nakal, gitu hadirin. Karena kenakalan walaupun dikit dampaknya gede banget, hadirin. Namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghilangkan keburukan lebih utama dibandingin melakukan kebaikan. Paham gak, hadirin? Paham kan? Paham ya? Saya panjang-panjang gak paham lagi. Pokoknya daripada gini, maksudnya gini, dia berbuat kebaikan di saat yang saya berbuat buruk, mendingan ente jangan meninggalkan keburukan lebih utama, gitu. Kayak tadi saya bilang anaknya rajin bantuin nyaknya, tapi anaknya nakal, hadirin, main narkoba, hadirin. Udah dah, lu mendingan jangan nakal dan gak usah bantuin, gak apa-apa dah, asal jangan nakal aja dah, gitu. Daripada lu bantuin tapi nakal, karena kenakalan kamu tuh bisa merusak semua kebaikan. Nila setitik merusak susu sebelanga, hadirin. Susu seember tuh nggak nila, hadirin. Kayak cairan tinta tuh, hadirin, tuh nggak cairan tinta. Ketetes susu seember, kata tes, udah, hadirin. Mohon maaf ya. Susu sebaskom, hadirin. Mohon maaf ya. Teh kucing gitu, seujung kuku. Teh kucing seujung kuku ini. Ambil dikit-dikit ya, ada kucing colek pakai lidi, masukin, hadirin. Susu seember, hadirin. Mau nggak minum? Susu seember, hadirin. Teh kucing gimana? Tuh betapa bahayanya keburukan, hadirin. Kebaikan segede ember rusak menggagal teh kucing. Nih, susu seember susu. Ada kucing bersih. Ya, minum enggak, lu aja lah, gua sama gua. Kucing bersin barusan. Jadi kebaikan yang banyak itu nggak ada gunanya, hadirin. Kalau ada keburukan walaupun cuman gitu. Ya nggak, hadirin. Jadi mendingan tuh teh kucing dikit doang, ujung kuku aduk. Semasjid ada yang mau minum, hadirin.
Itu kira-kira, maka menghilangkan yang jelek-jelek lebih utama dibandingin bapak punya kebaikan tuh, susu baik seember, banyak nggak susu ember? Bapak berbuat nakal, sujungku itu kucing itu tuh, aduk hadirin, kalah nggak yang baik? Kalah sama apaan? Maka bapak nih sembahyang, puasa, enggak, tapi maksiat hadirin, itu ibaratnya susu seember, pakai ente kucing sejumlah itu ya enggak tuh, hancur semuanya, ya enggak, gitu tuh. Itu contoh yang paling cocok terakhir. Ya hadirin, begitulah kira-kira. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghilangkan keburukan lebih utama dibandingin kan kebaikan gitu tuh. Ya kayak istilah panas setahun kalah sama hujan sehari hadirin. Panas setahun hadirin, hilang dengan hujan sehari. Sama kayak nila setitik rusak gara-gara susu. Nila setitik merusak susu sebelanga gitu. Maka jangan sampai tadi dia kan ini kontradiksi, ibadah sama ibadah, maksiat dikerjain. Gimana sih dia gitu hadirin. Maksudnya ayo dong kita semangat meninggalkan maksiat. Karena kata Nabi, yang aku larang tinggalin semuanya, yang aku suruh kerjain semampunya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala wa huwa sayyidut tabi'in, ma abadal abiduna bi syai'in afdalu min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak ada ibadah yang paling bagus, paling afdal dilakukan oleh ahli ibadah dibandingin dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang dilarang afdalul ibadah. Jadi afdalul ibadah meninggalkan yang haram hadirin, gitu. Jadi meninggalkan yang haram merupakan ibadah yang paling utama gitu. Udah cukup Ustaz. Wah, menambah 2 botol. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya hadirin? Ada yang mau nanya sampai di sini? Bu, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya Ibu? Nanya apa aja lah, bebas. Ada yang mau nanya Bapak? Nanya bebas apa aja. Ada yang mau nanya? Enggak, terus. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, laisatut taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar. Takwa itu bukan qiyamul lail, bukan salat malam, bukan puasa sunnah. Wa takhlid fi ma baina dzalik, atau dia rajin qiyamul lail, rajin bukan. Takwa itu ada umaktaraballahu wa tarku ma harramallah. Takwa itu melaksanakan perintahnya sambil meninggalkan yang dilarang. Fa in kana ma'adzalika amalun fahuwa khairun ila khair. Seandainya dia meninggalkan yang dilarang ditambah dengan amal baik, itu kebaikan plus kebaikan. Intinya adalah tarkul muharramat afdolul ibadah. Maka hadirin mohon maaf ya, ntar pulang saya ngomong nih, tulis apa kira-kira perbuatan yang dilarang agama yang masih saya kerjain. Apa kira-kira perbuatan yang dilarang Allah yang masih kita kerjain. Usahakan tinggalin hadirin. Ustadz, saya kadang-kadang suka bohong, tinggalin tuh, pelan-pelan bohong hadirin. Ustadz, saya sebenarnya masih berhubungan dengan riba, pelan-pelan lunasin hadirin. Dan jangan minjem yang berbunga-bunga lagi hadirin, ya enggak? Jadi mendingan nggak punya daripada punya tapi boleh nyolong. Punya tapi boleh riba gitu hadirin. Jadi saya ulangi, ntar pulang ke rumah tulis apa kira-kira perbuatan buruk yang dilarang Allah yang masih kita kerjain. Pelan-pelan apain? Tinggalin hadirin. Ibaratnya yang min
hilangin. Yang plus 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 tambahin. Yang positif tambahin, yang negatif apain? Hilangin hadirin. Ibaratnya ini botol hadirin nih. Botol ini botol air hitam hadirin, air kotor. Gimana cara ngilanginnya? Tuang sama air bersih hadirin. Lama-lama yang kotor-kotornya hilang gitu. Ini kan. Air seember, butek hadirin. Gimana cara ngilanginnya? Tuangin sama air bersih. Lama-lama yang butek-butek hilang gitu. Ya kan air seember dibuka keran. Lama-lama yang butek hilang nih. Jadi yang baik-baik kita tambahin, yang buruk-buruk pelan-pelan kita hilangin hadirin. Jadi dalam diri kita, katakanlah orang, Ustadz dulu saya masih suka judi, sekarang udah enggak. Dulu saya masih masang apa dah? Masih ada nggak sekarang? Apa judi apa namanya? Judi online. Dulu kan SDSB, togel. Sekarang apaan judinya? Hilangin hadirin tuh, hilangin pelan-pelan hadirin. Ya enggak? Slot apaan tuh? Jadi yang nakal-nakal nih mungkin masih ada yang iseng-iseng curang, judi, mabok, segala macam. Apa yang hadirin? Hilangin, ya enggak? Ntar lama-lama yang negatif-negatif hilang. Dengan cara ngapain? Yang bagus-bagus hadirin. Yang masih punya masalah, maksudnya minta maaf hadirin. Jangan sampai sekarang masih berantem hadirin, ya enggak? Yang masih, ya namanya orang hidup hadirin, kadang-kadang sama, saya juga hadirin masih kadang-kadang suka ngomongin orang, ya enggak? Kadang-kadang masih nakal, pelan-pelan. Nah, ini handphone hadirin yang gambar-gambar jelek bersihin hadirin terpulang ya. Di handphone ada nggak gambar-gambar jelek hadirin? Kadang-kadang hadirin, ya enggak? Ntar bersihin dah. Ada video-video yang kagak bener, buang-buangin hadirin. Jangan disimpan aja. Stiker-stiker ngaco ada gambar cewek-cewek bahenol, buang-buangin hadirin. Disimpan punya dia sendiri. Ada Ustaz nih, saya simpan Ustaz. Gambar cewek-cewek bahenol. Khusus satu file Ustaz, dibuka, ceng, wah bahenol semua. Nah, itu pengalaman banyak antum. Baik. Jadi supaya yang baik-baik nambah, yang jelek-jelek pelan-pelan. Kita mulai malam dari bersihin handphone hadirin. Malam ini kita mulai bersihin handphone dari gambar-gambar yang jelek hadirin. Ya buang-buangin dah ya hadirin, yang enggak ini gitu, buang-buangin, bersihin. Udah isya belum? Dikit lagi. Wa hakadha yataqarraru ladaina aw tarkul. Wah, pas banget boleh tanya langsung ngikik-ngikik. Ditandain ya halaman 62 kalimat wa hakaza ya. Baik, kita baca doa, dipersilakan.